Perkenalkan, nama saya Anita Kerenia Mima Sirait, NPM 190101010245, grup BGA 6. Di sini saya akan memaparkan hasil critical book review saya, yaitu yang berjudul Manajemen Pemberdayaan pada Pendidikan Non-Formal. Baik, di sini saya lanjut menjelaskan. Yang pertama ada ringkasan isi buku. Ringkasan isi buku yang terdiri dari kebutuhan pendidikan nonformal dalam buku ke-1 bab 1. Lahirnya pendidikan nonformal. Kemunculan pendidikan nonformal sekitar akhir tahun 60-an hingga awal tahun 70-an. Sebagaimana dalam bukunya Philip Combs dan Manzor, APH, tahun 1985, The World Crisis in Education disebabkan oleh adanya kebutuhan akan pendidikan yang begitu luas terutama di negara-negara berkembang. Kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah formal untuk dapat memenuhi tuntutan global di dunia kerja. Amanat undang-undang tersebut secara otomatis telah menjamin eksistensi pendidikan nonformal seperti yang tertuang pada pasal 13 dan pasal 26. Pasal 13 memuat kedudukan pendidikan nonformal dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya, sedangkan pada pasal 26 mengatur teknis penyelenggaraan. Selanjutnya, dasar penyelenggaraan pendidikan nonformal. Dasar penyelenggaraan pendidikan nonformal dari segi kesejahteraan tidak bisa lepas dari 5 aspek. Aspek teoritis, salah satu dasar pijakan teoritis keberadaan pendidikan nonformal adalah teori yang diketengahkan Combs pada tahun 1973. Tidak satupun lembaga pendidikan formal, informal maupun nonformal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan ajar minimum esensial. Singkatnya, pendidikan harus berjalan beriringan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal agar semua lingkup masyarakat dapat mendapat pendidikan, tidak terkecuali orang yang miskin. Selanjutnya, aspek kebutuhan terhadap pendidikan dewasa ini. Kebutuhan terhadap pendidikan tidak hanya ada di masyarakat perkotaan saja, melainkan juga sampai ke pelosok desa. Hal ini terjadi akibat perkembangan ekonomi, manajemen pemberdayaan masyarakat pada pendidikan informal, kemajuan iptek dan perkembangan politik. Kesadaran ini juga tumbuh dikarenakan kebodohan, keterbelakangan ataupun kelelahan dalam kompetisi global. Selanjutnya, keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah atau pendidikan formal terpaku dalam sebuah kurikulum baku yang harus dijalankan sehingga tidak semua kebutuhan pendidikan masyarakat terpenuhi. Contohnya skill menjahit dan kemampuan lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup dan karakteristik pendidikan non-formal dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, maka program pendidikan nonformal lebih berorientasi pada kebutuhan pasar tanpa mengesampingkan aspek akademis. Selanjutnya, konsep pendidikan nonformal pada buku kedua. Pendidikan formal, informal, dan nonformal sebagaimana dari continuing education dan lifelong education. Ketiga-tiganya tidak dapat terpisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Ketiganya saling mengisi, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat. Selama masyarakat itu ada, masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman lainnya. Lalu ada pendidikan formal, informal, dan non-formal akan secara terintegrasi dibutuhkan oleh masyarakat agar pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh menjadi lebih utuh atau komplit. Selanjutnya, pengembangan pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal yang terintegrasi akan
memudahkan masyarakat dalam memilih pendidikan mana yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri, serta sesuai dengan keahlian, kompetensi yang diperlukan bagi kehidupannya. Selanjutnya, definisi dan peran pendidikan formal. Pendidikan non-formal dengan berbagai atribut dan nama atau istilah lainnya, baik disebut dengan mass education, adult education, development education, learning society, out of school education, social education, dan lain-lain, merupakan kegiatan yang terorganisir dan sistematis yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal. Yang selanjutnya, filsafat dan teori pendidikan non-formal. Berbicara dengan filosofi dan teori pendidikan non-formal tidak lepas dari pemahaman konsep tentang kegiatan belajar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau dikenal dengan istilah learning society. Tercipta masyarakat gemar belajar learning society sebagai wujud nyata model pendidikan sepanjang hayat, mendorong terbukanya kesempatan menuntut setiap orang, masyarakat, organisasi, institusi sosial untuk belajar lebih luas, sehingga tumbuh semangat dan motivasi untuk belajar mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat. Selanjutnya di sini juga ada kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama, kelebihan buku pertama. Pada buku pertama mempunyai cover sampul buku yang menarik. Buku pertama juga memiliki tulisan yang teratur dan rapi, bahasa yang efektif, tidak berbelit-belit. Sedangkan buku yang kedua, pada buku kedua ini memiliki tulisan yang rapi, bahasa yang digunakan dapat dipahami. Kelemahan pada buku yang pertama, pada buku pertama ini sangat tebal dan membuat si pembaca menjadi bosan. Pada buku kedua ini sampul atau cover buku tidak menarik, hanya dimuat polos. Sekian dan terima kasih hasil paparan PowerPoint kritikal buku saya. Saya ucapkan terima kasih.